بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين به. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. توها كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الكلام عن مباحث الإعراب. Di pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan terkait dengan i'rab, dan paling terakhir في لقائنا الماضي تكلمنا عن علامات الإعراب. Paling terakhir kemarin kita menyelesaikan pembahasan tanda i'rab, alamatul i'rab. Bukan ya, bukan? Alamatul Yes. i'rab al-asliyah ظاهرة والمقدرة ثم الفرعية. انتهينا من علامات الفرعية. هل لديكم سؤال قبل أن نستمر إلى مبحث جديد؟ Belum hijab. Kalau belum kelihatan Ustaz, belum ada gitu. Gimana? Belum ada. Belum ada Lam, pertanyaan lam apa lama? wanita. Sama. Ahlan wa sahlan wa anita. Wah, bagus. Iya. Ahlan Ustaz. Jadi kemarin pembagian alamatul i'rab, tanda i'rab itu ada yang asliyah dan Asliyah ada sama. yang far'iyah. Yang asliyah itu ada yang zahirah, ada yang Zahirah muqaddarah. muqaddarah. Yang muqaddarah itu ada 5 jenis kata, ada 5 tempat. Sebabnya 3. Adapun yang alamah far'iyah ada pada 7 Tujuh. kelompok kata, 7 tempat. 5-nya ism dan 2 itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il. Sallallahu alaihi wasallam. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, Mas Gan, laisa ladakum soal, tidak ada pertanyaan? Belum Ustaz. Lama. Kalau lama, Lama. iya. Kok pendek Kalau gitu memang aja. tidak ada pertanyaan, mohon sekalian, نستمر إلى مبحث جديد وهو المبحث الثالث أركان الإعراب. ماذا يقال في إعراب المبنيات، أي الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية. Maksudnya adalah apa saja yang harus kita sebutkan. Rukun itu kan, maksudnya rukun itu adalah hal apa? Seperti al-mukawwanat, komposisi. Gitu kan, Pak? Rukun itu seperti komposisi. Hal-hal pokok yang harus dihadirkan. Ya, kalau di sini kaitannya dengan i'rab, berarti maksudnya adalah apa saja Meninggal. yang harus kita sebutkan saat mengi'rab. Dan untuk khusus di pembahasan ini kita hanya membahas i'rab al-mabniyat. I'rabnya kelompok kata al-mabniyat Nih. yang tidak berlaku hukum i'rab padanya. Gitu ya, Bu, ya? Ya Ustaz. Masih ingat, oh, masih kalian al-mabniyat itu apa saja?
fi'il Al-huruf, huruf. huruf fi'il Al-huruf. Huma fi'il Eh, am fi'il madi, fi'il madhi fi'il madin. Baik. Huma amr, fi'il amr. fi'il amr. fi'il amr. Baik. Jadi ada tiga itu ya. Ada al-huruf, al-af'al, al-madiyah, wa Hmm, af'al amr. af'al. Harf, fi'il madi, fi'il amr. Sudah tiga itu. Itu al-mabniyat yang tidak berlaku hukum i'rab. Semuanya mabni, tidak ada pengecualian sama sekali dan tidak berlaku hukum i'rab. I'rab. Baik. Lalu bagaimana cara mengi'rabnya? Apa saja yang harus kita sebutkan saat mengi'rab al-mabniyat ini tadi? Arkanu i'rabil kalimat allati la tadkhuluha al-ahkam al-i'rabiyah. Komponen komponen i'rab. I'rab kata yang tidak berlaku hukum i'rab padanya. Sebenarnya umat sekalian, kebanyakan yang arkanul i'rab, kebanyakan rukun i'rab atau komponen utama i'rab itu sebenarnya yang paling utama itu tiga. Tiga saja. Dalam al-mabniyat tiga. Dalam al-mu'rabat nanti juga tiga juga, tapi agak berbeda. Baik. Kalau al-mabniyat atau kata yang tidak berlaku hukum i'rab padanya, komponen i'rabnya ada tiga. Apa itu tiga? Awalan bayanu naw'iha. Yang harus kita sebutkan pertama adalah bayanu naw'iha, menyebutkan jenisnya. Ini jenis kata apa? Kemudian yang kedua bayanu harakati bina'iha, menjelaskan Nah, tanda binanya. Gitu ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga bayanu hukmiha al-i'rabi, menjelaskan atau menyebutkan hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya bagaimana? Jadi kalau misalkan kita sebutkan satu persatu di sini memastikan bayanu yang pertama bayanu nau'iha, seperti misalkan kita menyebutkan ini adalah harfu jarrin, harfu nasbin wa nafyin, misalkan seperti itu, atau harfu taukidin, atau misalkan harfu zaid litaukid, atau harfu tanbih dan seterusnya. Atau misalkan fi'lun madin, maka kita sebutkan fi'lun madin demikian. Kalau fi'il amr berarti kita sebutkan fi'il amr. Gitu ya, Bu ya. Ini maksudnya kita menyebutkan jenisnya. Jadi jenis kata apa? Harf, fi'il madin, atau fi'il amr. Kalau harf biasanya kita sebutkan jenis huruf apa. Gitu ya, Bu ya. Bingung tidak, Mas sekalian? iya. Bingung apanya, Om? Oh, enggak, maksudnya jelas. Jelas. Kan pertanyaannya bingung, bingung tidak? Oh iya, iya, iya. Bingung tidak? Iya, oh iya, 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 Ustaz. Ini soal? Tidak ulang ada, Om, ya? Ustaz ulang Ustaz Ulang atau pulang? ulang Pulang ke rumahnya Ulang. sendiri. Aduh. sekali lagi Baik. Jadi, dalam mengi'rab al-mabniyat atau kata yang tidak berlaku hukum i'rab padanya, yang harus kita sebutkan hanya tiga. Yang wajib, Om ya, yang wajib disebutkan itu tiga. Ini tiga ini komponen yang harus kita sebutkan saat mengi'rab al-mabniyah. Tiga itu apa saja? Yang pertama, bayanu naw'iha, menjelaskan jenisnya. Maksudnya jenis katanya. Jenis kata apa? Kalau maksudnya menjelaskan jenisnya berarti apakah ini harf atau fi'il madin atau fi'il amr. Kita sebutkan seperti itu. Kalau fi'il amr ya kita tinggal sebutkan fi'il amr. Kalau fi'il madin kita sebutkan fi'il madin. Kalau harf biasanya kita sebutkan juga huruf apa? Huruf apa? Apakah harfu jarmin atau harfu nasbin atau harfu jazmin? Ya kan Ibu ya? Kalau misalkan harfu syarat misalkan atau harfu istifham atau harfu nafyin, harfu taukid. Subhanallah dan seperti itu. Bingung tidak? insyaallah enggak Ustaz Baik. Yang kedua, komponen yang kedua yang harus kita sebutkan saat mengi'rab al-mabniyat adalah bayanu harakati bina'iha. Menyebutkan tanda binanya. Ini mabniyat, jadi kita sebutkan
mabniun ala madza? Misalkan fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Gitu ya, Bu ya. Atau inna misalkan. Inna berarti harfu nasbin mabniun ala al-fathi. Harfu nasbin wa taukidin mabniun ala al-fathi. Kalau misalkan qa'ada berarti fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Yaq'uduna berarti fi'lun madin mabniun ala dhamm. Fi'il amr misalkan fi'il amr misalkan ijlis misalkan ijlis berarti fi'lun madin mabniun ala sukun Fi'lun amrin. atau afan fi'il amr. Sorry, fi'il amr. Fi'lun amr. Ijlis itu fi'il amr mabniun ala sukun. Kemudian misalkan ijlisu berarti fi'il amr Mabniun mabniun ala. ala hadfin nun. Oh iya, iya. Kemudian ud'u berarti fi'lun madin afan fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah. Oh, idhabanna berarti fi'il amr mabniun ala al-fathi. Gitu kan Ibu ya? iya, iya, iya. Berarti kalau di sini berarti kita harus murojaah lagi dulu pembahasan halaman berapa Om? Coba kita lihat. Halaman 8 dan 9 Ibu sekalian. Coba dibuka lagi halaman 8 dan 9. Halaman 8 dan 9 al-mabniyat. Kita fokus ke al-mabniyatnya saja. Al-mabniyat itu ada harf, fi'il madhi dan fi'il amr. Ya. Tanda binanya apa masing-masing masing kalian? Harf itu tanda binanya adalah alamatu binaiha Mabniun harokat ala awakhiriha. harokat. Nah, alamatu binaiha mabniun ala harokati awakhiriha. Jadi mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Tinggal kita perhatikan harokat terakhirnya apa. Itu kalau harf mudah. Fi berarti mabniun ala sukun. Saufa mabniun ala al-fathi. Li mabniun ala kasri. Mundu mabniun ala dham. Gitu ya, Bu ya? Iya. Mudah. Kalau fi'il amr, afan. Kalau harf itu mudah. Sedangkan fi'il madin juga mudah. Kita mengambil madhab yang mudah saja. Dan kebanyakan sekarang yang dianut adalah ini. Kalau fi'il madin tanda binanya apa? Alamatu binaiha. Mabniun ala harokatin au apa nih? Sama. Akhiriha. Sama. Sama. Mabniun ala harokati awakhiriha. Mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Jadi kita tinggal perhatikan harokat terakhirnya. Maka di sana ada 3 kemungkinan kalau fi'il madin. Kalau fi'il amr apa? Kalau harf tadi ada 4 kemungkinan. Sukun, fathah, kasroh, Fathah. dhammah. Ya kan bukan? Ya. Kalau fi'il madin ada 3 kemungkinan. Mabniun al fathi, mabniun Ala domi. dhammi atau mabniun ala sukun. Sudah 3 kemungkinan itu saja, nggak ada yang lain. Oh iya, ya madin nggak mungkin kasroh ya. Fi'lun itu nggak ada yang kasroh kan? Oh iya, iya, betul, betul, betul. Iya, Zayyid. iya, iya. Berarti seperti di sana contohnya zahaba dan zahaba dan zahabat zahabat dan zahabata itu mabniun ala fathi. Kalau zahabu itu bersambung dengan wawul jamaah. Zahabu itu berarti mabniun ala dhamm. Huruf Ya, terakhirnya berarti. dhamm. Huruf terakhirnya dhamm. Kemudian mulai dari nun niswah. Zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Itu semuanya mabniun ala sukun. Gitu Ibu ya. Oh, iya, 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 iya. Kan yang bersambung dengan dhamir mutaharik bersambung dengan dhamir yang berharokat itu selalu huruf terakhirnya sukun. Berarti mabniun ala sukun, gitu kan? Iya, iya. Oh, jadi tandanya berdasarkan yang di fiilnya ya, bukan yang sesudahnya ya. Apa? Baik, kita ingat lagi Mas sekalian, kita merajaah lagi tanda i'rab. Tanda i'rab itu berada pada huruf terakhir pada kata tersebut. Huruf terakhir pada kata tersebut, bukan huruf tambahan setelahnya. Gitu ya, Bu ya? Nah, Ustadz. Bukan huruf tambahan setelahnya, tapi huruf terakhir pada kata tersebut. Misalkan zahaba,
fathah akhirannya. Dhahaba, fathah juga tetap baknya. Meskipun setelahnya ada alif. Alif itu sudah kata yang lain, itu dhamir ya kan namanya. Kemudian dhahabat, dhahabat, baknya tetap fathah juga. Taknya adalah tak taknis, itu harfu taknis. Kemudian dhahabata, baknya tetap fathah, berarti tetap mabniun alal fathi. Sedangkan dhahabu, baknya dhammah, berarti mabniun alal dhamm. Meskipun setelahnya ada waw, waw itu kata yang lain lagi, itu adalah dhamir, dhamir muttasil ya kan Ibu ya? Ya. Mm-mm. Itu sudah kata yang lain lagi. Kemudian dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna, itu semuanya Sukun. mabniun ala sukun. Baknya tandanya sukun. Mm-mm. Sedangkan huruf yang paling terakhir itu adalah dhamir. Mm. Dhamir. Jadi itu sudah kata yang lain lagi. Jadi yang kita bahas adalah huruf terakhir pada fi'lun tersebut, bukan pada dhamirnya. Gitu ya, Bapak ya? Ya, Wafaqnallahu jami'an. Insya Allah tidak bingung, Ibu ya? insya Allah. Baik. Kita berpindah ke fi'il amr. Bagaimana dengan fi'il amr? Ma alamatu bina'i fi'il amr. Tanda binanya fi'il amr itu masuk kali ini ada 4 kemungkinan. Dia tanda binanya itu sesuai dengan tanda jazm fi'lun mudhari'nya. Saat fi'lun mudhari'nya menjazum, tandanya apa? Maka itu juga tanda bina fi'il amrnya. Begitu kan Ibu ya? Pasti ini. Oh iya. Ah, Mabni maka fi'il amr itu ada 4 kemungkinan. Tanda binanya bisa mabniun ala ala asfinun. hadfin nun, bisa Asfinun. mabniun ala hadfi harfil illah, bisa mabniun ala al-fathi, bisa mabniun ala sukun. Ada 4 kemungkinan. Itu fi'il amr. Yang pertama mabniun ala hadzfin nun. Kapan mabniun ala hadzfin nun? Iza kana. Apa ini? Iza Idza kana. kana mudhari'uhu min al-af'al al-khamsah. Idza kana min al-af'al al-khamsah. Oh, kenapa? Itu pada Jika berasal dari al-af'alul khamsah. Masih ingat kan Ibu ya al-af'alul khamsah kemarin? iya, Al-af'alul khamsah itu yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah atau ya dengan mukhatabah. khotobah. Mm-mm. Misalkan eh, wa yadhhabu, afan, wawul aliful isnain dulu. Huma yadhhabani, antuma tadhhabani. Kemudian hum yadhhabuna, antum tadhhabuna, anti tadhhabina. Ada 5 bentuk. Yaitu al-af'alul khamsah. Jika fi'il amr berasal dari al-af'alul khamsah, maka tanda binanya adalah hadzfun nun. Karena saat majzum, tanda jazmnya juga hadzfun nun yang kita bahas kemarin. Ya kan Ibu ya? Ya. Maka tanda binanya juga hadzfun nun. Maka kalau fi'il amr yang tandanya hadzfun nun berarti hanya dhamir antuma, antum, anti, antuma. Gitu Ibu ya? Antuma yang mudzakkar, kemudian antum, anti, dan antuma yang muannas. Ada 4 berarti. Antuma, antum, anti, antuma. Nah, ada 4. Sisa hanya 2 saja. Yang tanda binanya bukan hazfun nun. Bingung tidak? Tidak, insya Allah. Ini sudah kita bahas. Berikutnya yang kedua, tandanya apa? Tanda binanya. Kemungkinan yang kedua adalah mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni tanda binanya adalah hadfu harfil illah. Dihapus huruf ilahnya. Kapan tanda binanya hadfu harfil illah? Idza kana mudhari'uhu mu'tallal akhir. Kalau fi'lun mudhari'nya atau kalau berasal dari fi'lun mu'tal akhir, fi'lun yang diakhiri huruf illah. Kalau fi'lun mudhari' yang diakhiri huruf illah, uh, fi'lun mudhari' tersebut saat majzum tandanya hadfu harfil illah seperti kita bahas kemarin. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf illahnya. Ya, saya. Mm-mm. Makanya di sana tad'una, afan tad'u jadi ud'u. Iqdi, afan taqdi jadi iqdi. Takhsha jadi ikhsha. Hapus huruf illahnya. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Gitu ya, Ibu ya. Insya Allah nggak bingung Ibu ya.
Berikutnya mas sekalian, tanda bina fil amr yang ketiga adalah fathah. Mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Kapan mabniun 'alal fathi? Idza ittasalat bihi nun taukid. Jika bersambung dengan nun taukid. Jika bersambung dengan nun taukid seperti usjudanna. Usjudanna. Namun ini hanya berlaku untuk fi'lun mudhari yang tidak bersambung dengan dhamir apapun di akhirnya. Jadi kalau fi'il amr cuma dhamir anta saja, anta usjudanna. Itu baru mabniun al fathi. Karena selain itu bukan mabniun al fathi. Jadi hanya berlaku untuk dhamir anta kalau yang mabniun al fathi. Fi'il amr mabniun al fathi. Gitu Ibu ya. Bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Sedangkan yang keempat adalah mabniun ala sukun, tanda binanya sukun, ini berlaku kapan? Fima siwa dzalik. Kalau bukan termasuk kondisi-kondisi yang sebelumnya kita sebutkan tadi. Bukan berasal dari al-af'alul khamsah, bukan diakhiri huruf illah, tidak bersambung dengan nunu taukid. Maka maka tanda binanya adalah as-sukun, mabniun ala sukun. Dan mabniun ala sukun itu hanya berlaku pada dua dhamir saja, yaitu anta dan antunna. Fi'lul amr mabniun ala sukun itu hanya berlaku pada dua dhamir, yaitu dhamir anta dan antunna. Karena selain dua itu tadi ala af'alul khamsah ya kan ya Bob? Hmm. Jadi tandanya sukun itu hanya berlaku untuk dhamir anta dan antunna. Kalau dhamir antunna pasti selalu seperti itu. Misalkan di sana usjudna. Udah. Tapi kalau yang domirnya anta usjud, naam, usjud selama tidak bersambung dengan nunu taukid. Selama tidak bersambung dengan nunu taukid. Kalau bersambung dengan nunu taukid maka jadi mabniun ala fathah. Dan kalau misalkan akhirannya fi'il afan, kalau misalkan akhirannya harfu illah seperti tadi berarti harful illahnya. Tapi sebenarnya kan meskipun diakhiri harful illah, kalau bersambung dengan nunu taukid maka tetap mabniun ala fathah. Karena huruf illahnya kembali lagi. Misalkan ud'u, jadi jadinya ud'uwanna. Iqdi, jadi iqdiyanna. Ikhsha, jadi ikhshayanna. Gitu ya, Bu ya. Wafaqqanallah. Jadi meskipun diakhiri huruf illah itu kalau bersambung dengan nun taukid tetap mabniun ala fathah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau terkait dengan nun taukid nantilah insya Allah kita akan bahas di akhir-akhir semester 8. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Di bab 16. Dan sebelum terakhir. Ini Ibu ya, ini tanda binanya al-mabniyat. Jadi harf, fi'il madin, dan fi'il amr. Kita merajak sedikit, nggak masalah kan Ibu ya. Ini tanda Ya. binaannya. Jadi kalau harf mudah, tinggal dilihat harokat terakhirnya. Fi'il madin juga mudah, tinggal dilihat harokat terakhirnya. Tapi kalau misalkan apa, fi'il amr, maka Ada dilihat, empat. dilihat kondisinya tadi. Ada 4 kemungkinan. Iya. Ini bisa mabniun ala hadfin nun, ala hadfi harfil illah, ala fathi atau ala sukun. Jadi yang paling pertama tadi saat kita mengi'rab al-mabniyat yang kita sebutkan apa? Nawu', yaitu jenis Jenis. apakah harf, fi'il madin, fi'il amr. Kemudian berikutnya yang kedua yang kita sebutkan adalah harokat binaiha, Tanda bina. tanda binanya. Tanda binanya. Jadi kalau misalkan tadi kita contohkan fi itu adalah harfu jarrin mabniyun ala sukun. Inna harfu nasbin wa taukidin mabniyun ala al-fathi. Fi'il madhi contohnya misalkan dhahaba berarti mabniyun fi'il madin mabniyun ala al-fathi. Dhahabu fi'il madin mabniyun ala al-dhamm.
Dhahabta fi'lun madhin mabniyun ala sukun. Sukun. Fil amr misalkan idhab berarti fil amr mabniyun ala sukun. Kalau idhaba, idhabu, idhabi fil amr mabniyun ala Kalau kasr, hadfi hasfu, hasfunun, has, hadfin nun. Kan idhaba, idhab, hasfinun. Ya. idhabi. Gak ada yang mabniyun ala kasri fil amr. Iya. Kalau misalkan wah, idhabanna, idhabanna berarti fi'il amr mabniun 'alal fathi. Ras, oh pasti ya. Kan idhabanna. Kalau ud'u, iqdi, ikhsha, irmi. Itu berarti mabniun 'ala Sukun. hadfi Alhamdulillah. illah. Ah, mabniun 'ala hadfi illah. Gak ada sukunnya. Iya ya, itu dia mu'tal ya. Itu Ibu ya. Insya Allah mudah Ibu ya. Bingung tidak? Hal min soal. Lumayan. Hmm. Lumayan gesrek, Pak. Jadi Dari kurang kemarin materinya berat banget sih Pak Niko. Pak jadinya. Iya, berat banget. Berapa minggu ini Ustadz berat materinya? Mudah insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Beratan cobaan hidup kayaknya mah. Makanya biasanya saya kalau ngajar semester 6 itu biasanya tidak langsung ke bab pertama. Karena khawatirnya kalau bab pertama itu kan oh baru selesai ujian kemudian libur. Kemudian tiba-tiba bab satu membahas i'rab. Langsung langsung ngegas gitu ya. Langsung Iya. ngegas dan khawatirnya dikiranya nanti seterusnya dari semester apa namanya semester 6 semester 7 semester 8 semua materinya susah kayak gini dikiranya seperti itu. Padahal ya bab satu aja kayak gini. Kemarin kan bab dua, bab tiga kan nggak terlalu susah kan ibu kan? Ah. Ini nanti kalau kayak yang model begini nih dimulai dari bab 2 atau 3 ya kita kemarin bab 2 dulu ya. dua. Kemarin bab dua, bab tiga sudah kita pelajari. Kemudian Iya. kita kembali sekarang bab satu. Itu Ya sama kan, Mas? Ustadz aja atau kalau misalnya ini kan suami saya nih malam ini qadarullah nggak belajar belum mulai karena Ustadz Bagas sakit. Itu nanti dia mulainya dari bab 1 atau apa ya? Tergantung sih Om, tergantung ustadznya. Tapi saya saya sampaikan ke ustadz-ustadz yang lain ya penyampaian ini ya sekaligus anjuran lah. Untuk semester 6 ini khawatirnya seperti itu. Ada kekhawatiran yang saya khawatirkan tadi. Kalau misalkan dimulai dari bab satu, nanti khawatirnya ya Abur. kaget, kaget dan dikiranya semuanya susah seperti itu. Sebenarnya nggak susah juga sih sebenarnya. Tinggal sedikit-sedikit saja pelan-pelan itu. Karena kita udah pernah Karena memang ngulang-ngulang kan Ustadz, jadi nggak perlu kita karena terlalu ini. Tapi apalagi kalau kayaknya misalkan belum pernah disebutkan istilah-istilahnya kan di sini mungkin banyak istilah baru kan, Mas? kalau kalau yang ini nih kan ini Ustadz kan ada tambahan sendiri nih. Ini kan yang Nah, ini yang sudah kita saya share sebutkan. juga kok. Sudah Oh saya ya, share juga ke ustadz yang lain. oh ya Jadi udah saya Ustadz. share, tapi saya share-nya di grup pengurus aja sih. Ustadz Bagas sudah dapat juga Bagas. Ustadz, soalnya kemarin suami saya itu kan ini ada apa? Ada guru ngaji lagi satu lagi kan yang saya bilang gurunya Nah, Rehan itu dulu tuh loh. Nah oh, itu ya. apa namanya? Dia kemarin, ayo kita ini biasalah suami saya kan senengannya baca dulu sebelum mulai tuh dia mah lebih rajin dari saya deh pokoknya. Dia itu belajar dulu terus saya bilang, ih mulainya bukan bab 1 kali, saya bilang gitu. Ini Wah, kalau diledek di sama Bu Anita percakapan gimana? Kenapa Ustaz? Sama Bu Anita malah diledek, udah rajin-rajin malah diledek gimana? Enggak, dia kan persiapan dulu, dia kan tuh dia pasti diulang, kalau belum pasti dibaca dulu. Dia mah rajin deh Ustaz, pokoknya dia mah. Insya Allah. Ustadz, ini kalau di Nah, percakapan bahasa Arab ini kepakai juga i'rab ini ya Ustadz. Apa kalau cuma secara tertulis aja sih? sebenarnya berlaku juga tetap kita kita kan percakapan itu kalau bahasa resmi Om ya bahasa Hmm. fushah doghah fushah itu ya tetap kita kan harus rangkaian-rangkaian itu sesuai dengan kaidah nahwu kan Mas. Kaidah nahwu itu ya pasti
ada Hmm, i'rabnya kan gitu. iya. Hmm. Dan namanya yang diucapkan itu juga bisa ditulis. Makanya tidak heran kalau misalkan beberapa ulama seperti contohnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu karyanya, maksudnya kitabnya itu banyak sekali, tapi tidak semuanya hasil tulisan beliau sendiri. Maksudnya bagaimana? Kitabnya banyak kok, tapi bukan hasil tulisannya sendiri. Bukan hasil tulisannya, tapi biasanya murid-muridnya itu menuliskan Cap. menuliskan hasil penjelasan saat beliau mengajar. Hmm. Jadi saat mengajar itu direkam gitu kan, atau juga ada yang menuliskan gitu. Nah itu kemudian dibukukan, ditulis apa yang diucapkan beliau itu ditulis. Banyak sekali kitabnya Syekh Utsaimin itu seperti itu. Banyak sekali. Bahkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah itu bukan, itu syarahnya beliau itu bukan ditulis, tapi dari muhadarahnya beliau, dari kajiannya beliau. Makanya apa yang ada di kitab itu, kalau misalkan kita cari rekamannya, misalkan di YouTube rekaman kajiannya Syekh Utsaimin, itu ya persis yang direkaman itu yang tertulis di kitab syarahnya itu. Hmm. Berlaku. Tapi kalau misalkan bahasa percakapan yang digunakan adalah amiyah, maka amiyah itu nggak pakai kaidah sama sekali. Jangankan kaidah Arab, kaidah nahwu, kaidah sorof itu sendiri nggak pakai kalau bahasa amiyah. Gitu, Hmm. Mas. Oh, Bebaskeun gitu bedanya ya. gitu. Betul, Amian tuh betul. kayak bahasa slangnya gitu apa gimana? Kalau slang itu masih masih lumayan, Mas. Masih ada kaidahnya, Mas, slang, Mas. Oh ya. Oh, Nggak tahu juga sih, Mas. nggak baku gitu mah. Nggak bagus. Nah, Tapi itu kalau amiyah itu bahasa Arab. Kalau amiyah itu lebih parah, Om. Jadi lebih kadang prefer. Mm. kata itu bisa berubah betul-betul. Kata itu bisa berubah betul-betul. Eh, Misalkan ma fihi syai' jadi ma fish. Ala ala sya'ni jadi ala sya'ni. Hmm? Kemudian apa, Om? Apa lagi? Yang saya tahu pokoknya Ada. 10 real kenapa jadi endas real ya Ustadz? Masa? Iya, ya apa kan Jauh ya. asyaro kan mesti asyaro ya Ustadz apa ya? 10 real tuh kan 10 apa sih Ustadz bahasa Arab asyar itu kan Asyur. asyar kan? Asyur Asyar ya, kan? Asyur Ini ya. enggak endas real Ustadz, endas real. Kayak endas Saya apa endas kirain real? endas. Kalau saya sampai gini saya ngomong waktu itu pertama kali sini apaan sih endas gitu itu 10 real katanya Ustadz Mutawifnya bilang gitu. Oh ini bahasa apa sih saya bilang gitu. Itu bahasa Tapi apa sih? intinya bahasa bahasa amiyah. Intinya kalau bahasa amiyah itu terkadang itu kalau nahwu jelas tidak ada kaidah nahwu. Dan kalau kata Mm-mm. berkata, kalau kita perhatikan kata berkata itu memang banyak yang berasal dari bahasa fusha, tapi struktur katanya sudah banyak berubah. Sudah Mm. harokatnya bisa berubah, ada huruf yang disingkat kan. Kalau yang Syekh yang ngomong di video-video itu apa? Bahasa apa? Arab beneran. Kalau masyayikh biasanya setiap muhadharah itu biasanya lebih sering menggunakan bahasa fusha, bahasa resmi yang sesuai dengan kaidah nahwu dan Oh iya, shorof. oh iya Jadi pantesan. kalau belajar lebih mudah, lebih jelas biasanya. Mm-mm. Pantesan kita bisa meraba-raba ya gitu. Tapi kalau Nah, beda kalau misalkan sudah di pasar gitu kan, di jalanan gitu, Mm-mm. itu sudah Orangnya juga sudah udah berbeda sekali. kemana. Ngomongnya bahasa Indonesia malah mereka kan. Oh iya iya itu ngomongnya Prabowo Prabowo Ya, jelas. ya kalau kalau kita kegiatan orang Indonesia biasanya pakai bahasa Indonesia. Jagoan dia. Apa yang terkenal tuh Aiman itu, Mas. Oh iya. Betul.
Lucu. Sekarang dia di museum gitu. Musim. Museum Wahid. Baik. Nestamir, mahat kalian. Tadi komponen yang pertama yang harus kita sebutkan adalah jenisnya. Kita sebutkan jenis katanya. Harus fi'il madhi atau fi'il amr. Kemudian yang kedua adalah tanda binanya. Tanda binanya. Apakah mabniun al fathi, ala dhammi, ala kasri, ala sukun, atau mabniun ala hadfi nun, ala hadfi harfi il. Ala hasbunun, ala hasbunil. Yang ketiga, komponen yang ketiga yang harus kita sebutkan apa mas sekalian? Yaitu bayanu hukmiha ala arabi. Bentuk Menjelaskan hukum i'rabnya. Loh, kok menjelaskan hukum i'rabnya maksudnya bukannya al-mabniyat itu tidak berlaku hukum i'rab padanya. Naam, maksudnya itu yang kita jelaskan. Maksudnya itu yang kita jelaskan bahwasanya ini al-mabniyat. Maka dia la ala mahalla lahu min al-i'rab. i'rab. Selalu harus kita sebutkan demikian. Jadi mudah, i'rab paling mudah itu ini Ibu sekalian. Semua harf, semua fi'il madhi, semua fi'il amr itu selalu la mahalla lahu min al-i'rab. Tinggal kita sebutkan jenisnya, tanda binanya, dan kita sebutkan terakhir la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi kalau misalkan fi tadi, fi itu harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Inna harfu nasbin wa tawkidin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Dhahaba fi'lun madhi mabniun ala al-fathi لا محل له من الإعراب. ذهبوا فعل ماض مبني على الضم لا محل له من الإعراب. ذهبت فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Fi'il amr contohnya misalkan idhab fi'lul amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Idhaba, idhabu, idhabi fi'il amr mabniun ala hadf Tapi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya kan Ibu ya? Ud'u, yaqdi, yakhsha fi'il amr mabniun ala hadfi harfil 'illah la mahalla lahu min al-i'rab. idhabanna fil amr mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah semuanya la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Begitu ya, Bu ya? Ada Mahat? Iya. Waduh Ustaz, Mudah kan Ibu ya? mudah, I'rab, meng-i'rab al-mabniyat itu paling mudah. mudah. Meng-i'rab harf fi'il madhi dan fi'il amr itu paling mudah. Hanya tiga ini saja kita sebutkan. Jenisnya kita sebutkan apa, tanda binanya, dan la mahalla lahu min al-i'rab. Kita sekarang coba, Ibu sekalian, kita coba meng-i'rab jumlah. Misal tatbiqi, ini contoh praktek i'rab. Di sana ada jumlah istami' ila man takallam. Istami' ila man takallama. Ma makna hadhihi al-jumlah? Dengarkanlah, Dengan Kurang Bicarakan lebih. dengan yang berbicara gitu ya. Dan istami' ila man takallam. Perhatikan atau dengarkan, perhatikan dengarkanlah orang yang berbicara. orang Iya. yang berbicara takalama. Oh, iya. Di sana kita i'rab satu persatu Mas sekalian. Di sana ada al-mabniyat. Lengkap di sana ada istami', ada ila dan ada takallama. Istami' terlebih dahulu. Ma i'rabu istami'? Fi'lun amr. Amar, Fi'il amr. Kemudian Alamatnya ya. Wa alamatu mabniun ala tanda bina kan ya habis jenis kata Tanda fi'il bina amar berarti gimana Ustadz? mabniun ala Mabniun ala sukun. apa nih tadi ya? Sukun. fi'il amr Oh iya, mabniyun ala sukun. sukun. Istami'. La mahala Kemudian la mahallalahu minal i'rab. sahih. Jadi tiga komponen tadi. Pertama kita sebutkan jenisnya yaitu fi'il amr. Kemudian kita jelaskan tanda binanya mabniun ala sukun. Gitu kan Ibu ya? Kemudian yang ketiga hukum i'rabnya la mahalla lahu min al-i'rab. Tiga itu. Fi'il amr mabniun ala sukun
la mahalla lahu min al-i'rab. Seperti yang di PDF di bukunya Ibu sekalian dan kita tampilkan Oh di layar. iya, ini udah ada. Padahal sudah ada. Iya, baru enggak. Astagfirullah. Begitu Ibu ya. Tiga berarti tiga. Sudah Iya. saya beri warna yang berbeda di sana. Fil amr, mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Ada tiga hal. Hmm. Kemudian ila, bagaimana i'rab ila? Harfu jar. Harfu jar Harfu jarrin Harfu jarin. mabniun Mabniun ala ala sukun. apaan ya ini ya? Sukun juga Fathah. ya? Ala fathi. yang Atau betul mabniun ala al-fathi atau mabniun ala dhammi atau mabniun ala al-kasri? ala sukun kayaknya mah. Ala sukun deh. Mabniun ala sukun. Kenapa mabniun ala sukun? Ingat Ada umat sekalian, tanda bina atau tanda i'rab itu pada harokat huruf terakhir. Gitu Ibu ya. Jadi huruf terakhirnya, bukan huruf sebelum terakhir. Kalau ila, huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya alif maksud. alif. Ya kan Ibu ya? Huruf terakhirnya alif, bukan Iya. huruf lamnya. Huruf lamnya, kalau lamnya fathah ya. Tapi kan huruf terakhirnya huruf alif. Berarti tandanya sukun ya atau ya? Iya, Ustadz. Berarti ila ini harfu jarrin mabniyun ala Mabniun ala sukun. mabniun ala sukun. La Hukumnya mahalallahu la minal mahalla i'rab. lahu min al-i'rab. Minal Kan Ibu ya? i'rab. Ya. Jadi afan. Harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tiga. Sudah lengkap. Mm-mm. Jenisnya, tanda binanya, dan hukum i'rab. Mm-mm. Penulah dan. Yang ketiga di sana ada takallama. Man enggak ya? Kita lewati man karena man ini isem orabong. Afan, isem mabni. Isem Oh iya. mabni. Maksudnya bukan termasuk al-mabniyat. Gitu ya, Bu ya? Oh iya, iya. Kita i'rab yang al-mabniyat saja yang kita bahas di sini. Baik, takallama ini bagaimana? I'rabnya? Takalama fi'lun mudor mudor. Dan apa? Fi'lun madin ya. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Sahih. Mabniun Mabniun ala fathi. Iun ala jayyid. Ala fathi. Fatih. صحيح فعل ماض مبني على الفتح لا La محل mahala له lahu minal من i'rab. الإعراب udah kan Ibu ya فعل Udah. ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفقنا الله جميعا إعراب kan mudah kan Ibu ya Iya, Ustadz. Karena mudah mabniun. nah, al-mabniyat itu i'rab yang paling mudah nanti sebenarnya insya Allah juga mudah juga ya sebenarnya setelah Amin. Kalau Ustadz Mudah. bilang yang mudah kebalikannya nih. Oh enggak lah Bu Asroka kemana ya? oh masa enggak ada ada Nggak kan ada suaranya. Tutup sama chatnya nggak berani buka. enggak apa Kenapa kenapa Bu Asroka? Kenapa Ustaz? enggak apa tuh Batuk. bukan gitu Lagi batuk-batuk. pengen Oh, ngomong batuk. pengen ngomong dibuka saja terkadang ada dengung-dengungan kan ada suara dengar tidak Mas? Kenapa Oh itu? itu. Iya, iya, iya. Jadi saya nggak berani buka kadang. Kagak apa-apa, pas ngomong dibuka, ntar lagi Ustadz nerangin kita matiin gitu aja. Bu Ani kesepian. Tapi masa kita semalam saya berdua doang sama Bu Asroka. Hari ini berdua sama Bu Edita, ini pemain ini ganti pemain cadangan semua nih. Sip-sipan Bu, sip-sipan. Oh iya, sip-sipan bener. Subhanallah aja. Kok bunyi-bunyi? Berisik. Ada soal Maha, ada pertanyaan Ibu sekalian? Nah, ya, Jat. Lam yujad, lama. Subhanallah jami'an. Sama soal. Udah. Bukan ya?
Lama yujad. Lama yujad. Eh, kita lanjutkan mahasiswa kalian Baik, ke Ustaz. pembahasan yang berikut. Pembahasan yang berikut. Oh, Arkan uh, أو ما يقال في إعراب الكلمات إذا Hmm, أحكام suaranya الإعراب. mengecil, Ustaz. Ustaz suaranya nggak kedengeran, Ustaz. Asbah yang saya tutup dulu biar nggak ketutup dengan dengungan. Tayyib. Kedengaran suara saya, Mat? Udah Kedengeran, jelas, Ustaz. Ustaz. Tayyib. Arkanul i'rab. Ini juga kita masih membahas komponen i'rab. Tapi bukan komponen i'rab pada al-mabniyat tadi. Kalau al-mabniyat sudah kita bahas tadi, sekarang pada i'rabul kalimat allati tadkhuluha al-ahkam al-i'rabiyah. I'rabnya kata yang berlaku hukum i'rab padanya. Berarti ism dan fi'il mudhari. Begitu kan Ibu ya? Mm-mm. Ism dan fi'il mudhari. Bagaimana kita mengi'rab ism dan fi'il mudhari, Mas sekalian? Baik. Al-kalimat allati tadkhuluha. Oh, ini ada kesalahan ketik. Tadkhuluha. Bukan bukan alif tapi lam. Tadkhuluha. Tadi betul tidak? Al-ahkam, Tadkhuluha. al-ahkam, Tadkhuluha. al-i'rab, apa ini? Al-i'rabiyah. Iya. Baik. Al-kalimat allati tadkhuluha al-ahkam al-i'rabiyah. Kata yang berlaku hukum i'rab padanya adalah al-asma wal af'al al-mudhari'ah. Ada dua kelompok kata, ism dan fi'il mudhari', ya kan Ibu ya? Iya, Karena selain itu tadi harus fi'il madhi, fi'il amr itu masuknya ke mabniyat. al-mabniyat. Nah, dan sudah kita bahas tadi, i'rabnya mudah insyaallah. Subhanallah jami'an. Sekarang di sini kita fokus kepada dua kelompok kata ini yang berlaku hukum i'rab padanya. Al-asma dan al-af'al al-mudhari'ah. Sebelumnya kita sebutkan bahwasanya al-asma dan al-af'al al-mudhari'ah itu berlaku hukum i'rab, baik isimnya mu'rab maupun mabni, fi'il mudhari'nya mu'rab maupun mabni. Tetap berlaku hukum i'rab. Begitu kan Ibu ya? Hanya saja beda cara mengi'rabnya. Subhanallah jami'an. I'rabnya nanti kalau mabni, i'rabnya i'rab mahali. Baik. Apa yang harus kita sebutkan atau komponen apa saja dalam mengi'rab ism dan fi'il mudhari? Sebenarnya intinya juga tiga, Ibu sekalian. Yang harus kita sebutkan intinya juga tiga. Tiga itu apa saja? Bayanu, Yang bahwa pertama, bayanu naw'il mudhari'. Itu kalau fi'il mudhari' ya, kita harus menyebutkan ini jenisnya, yaitu fi'il mudhari'. Kita sebutkan seperti itu, fi'il mudhari'un. Tapi kalau yang kita i'rab adalah ism, terutama ism mu'rab di sini, maka yang harus kita sebutkan pertama adalah mauqi'ul ism fil jumlah, mauqi'ul ism fil jumlah, kedudukan i'rabnya dalam susunan kalimat tersebut. Misalkan mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ulun bihi atau maf'ul yang lain atau tamyiz atau hal dan lain-lain. Begitu Bu? ya. Bingung tidak? Jadi yang harus kita sebutkan pertama apa, Mas? Kalau Hmm, fi'lunnya kalau kata tersebut adalah fi'lun mudhari, maka kita sebutkan jenisnya, fi'lun mudhari'un, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang kita i'rab adalah ism, maka yang kita sebutkan adalah kedudukan i'rabnya. Kalau isimnya isim mu'rab, ya. Kalau isimnya isim mu'rab, maka kita sebutkan yang pertama adalah kedudukan i'rabnya. Mauqi'ul ism fil jumlah, kedudukannya dalam susunan kalimat itu sebagai apa? Apakah mubtada atau khobar atau yang lain? Hmm. Bingung tidak? Bentar, Insya Allah bentar. Mudah-mudahan belum. tidak. Hmm. Kemudian yang kedua yang harus kita sebutkan apa? Tafadhali wa asbah Allah ya.
Yang kedua adalah bayanul hukmil i'rabi. Kita jelaskan hukum i'rabnya. Bagaimana hukum i'rabnya? Kita Hmm. sebutkan apakah marfu, kalau fi'lun ya, kalau fi'lun mudhari apakah marfu atau mansub atau majzum. Kalau ism mu'rab maka kita sebutkan apakah marfu atau mansub atau majrur. Begitu Ibu ya. Ya. Ini kalau mu'rab, semuanya mu'rab. Tapi kalau misalkan yang mabni nanti kita bahas yang di bawahnya itu yang mabni. Kalau yang mabni i'rabnya i'rab mahalli. Yusuf ya. Si Yusuf ya. Oh iya. Ahmad ini Om. Oh Ahmad yang Ahmad. paling kecil. Yang nomor 1 Ayub, 2 oh Yusuf. Yusuf Tak yang pikir kedua. Yusuf yang paling kecil. Oh Yusuf nomor 2. Yusuf yang kedua. Itu kayaknya udah ketiduran si Yusufnya karena tadi siang Main bola. bukan kan setiap hari Jumat dan hari atau malam Jumat lah, malam Jumat dan hari Ahad itu saya suruh setoran hadis Arba'in Nawawiyah kan. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Satu satu hadis itu sebenarnya per hari malam Jumat dan misalkan hari Ahad itu satu hadis. Tapi hari ini tadi murojaah memang murojaah dari awal yang dihafal sampai yang terakhir dihafal itu saya suruh murojaah. Kebetulan tadi si Ayub sudah setoran dari awal sampai akhir, kemudian Yusuf Yusuf sempat nggak lancar tadi Om. Terus akhirnya yang lain tidur, dia nggak tidur sendiri, ngelancarin hafalan. Masya Allah. Oh, sekarang lah dia tertidur. Itu kalau kayak gitu berarti anak-anak nggak main game sama sekali ya Ustadz di HP apa gimana gitu? Ya, Agak. Kayaknya ya enggak nggak deh. ada lah, nggak TV ya. ada. Oh, TV aja nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Mm. Iya, iya. Mainnya Kalau main biasa lihat, aja ya Ustadz. ya main biasa, paling kalau Main hari bola, Jumat pagi itu main main-mainan, bola. mainan. Main bola Hmm. sama main Kalau kucing. kalau hari Jumat pagi itu biasanya ke pondok main bola. Dan biasanya lihat HP itu buat selingan, tapi ya kita tentukan yang ditonton itu apa. Terkadang Hmm. biasanya ya yang edukasi-edukasi seperti itu terkait dengan siroh, terkait ya siroh Hmm. nabawiyah, atau terkadang anak-anak kan keidentiknya anak-anak itu kecenderungannya itu kan suka perang-perang gitu ya. Ya udahlah kita misalkan kita berikan penjelasan tentang perang-perangnya Rasulullah gitu ya. Kisahnya perangnya Rasulullah gitu. Seperti itu. Kemudian eh, terkadang juga dengar kajian malah di YouTube, dengar No. kajian. Biasanya kan terkadang kalau nggak biasanya kalau malam malam Jumat, malam Sabtu itu kan kalau di pondok ada kajian uh, apa malam Ikut. biasanya kalau nggak bisa ke pondok itu nggak bisa pergi ke pondok biasanya ya lewat streaming YouTube gitu ya. Atau kalau misalkan kan ini hadis Arba'in Nawawiyah kan yang dihafal sekarang Om ya. Hadis Arba'in Nawawiyah yang dihafal itu biasanya biar paham apa yang dihafal itu biasanya dengar penjelasannya dulu. Yang dihafal itu dengar penjelasannya. Ada ada sih Ustadz yang ada lah Ustadz yang penjelasannya itu mungkin simple gitu, yang nggak terlalu panjang lebar juga, singkat gitu. Ustadznya masih muda juga, Eh, orang Madura, orang Madura. Gen Z. Jadi bahasanya Gen Z. Oh ada ya Ustadz. Ada. Ya, kalau tidak Yang salah penting, alumni Pondok kalau nggak salah. yang Oh, penting emang sih nganu Ustadz. kontaminasi itu ya. Yang Yang penting kan penting nggak penjelasannya, kontaminasi yang game-game penting, itu ya. yang penting nggak, yang penting kan kita tahu kapasitas keilmuannya dan beliau
kita percayalah itu. Kita tahu sudah kita simak sudah kita dengarkan dan kita tahu juga belajarnya di mana aja kan. Iya, Eh, iya, iya. Hmm. itu insya Allah eh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Subhanallah. Ya itu. Kalau nonton YouTube itu yang ditonton. Itu untuk anak umur gitu nggak berat gitu ya Ustadz? Suka komplain nggak sih mereka? Maksudnya Justru tema-tema kadang seperti itu kan berat ya Ustadz. Kalau buat justru anak-anak kadang takutnya saya nyimak ngebayangin. kajian itu yang waktu nyimak kajian itu justru kadang-kadang mereka yang minta. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tergantung Namanya pembiasaannya, Bu Edita. Iya ya. Mm-mm. Iya, kalau dibiasainnya nonton TV, disuruh ngapalin mah, setan-setan langsung pada berteriak-teriak, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Langsung nggak suka kali ya Bu, Oh, ngebosenin oh. ya. Kayaknya Soalnya saya juga memang tak bertanya-tanya pernah juga sih. tercemar. Mm-mm. Jadi mending nggak dikenalin sama sekali ya. ya meskipun sebenarnya juga ada sih kenal-kenalnya tetap ada sih Om. Karena kita kan kadang itu kan kalau pas pulang kampung itu kan Enggak. Oh ya iya iya di Iya, rumah iya. neneknya sama ya, sepupunya Iya, gitu ya. terjadi eh, kontaminasi ya, Ustadz. ya, ya, makanya biasanya kalau habis pulang kampung itu harus sterilisasi lagi. Iya, berat itu. Sama Hidup. kayak anak-anak pondok aja ya kali ya Ustadz ya. Di pondok kan nggak boleh HP, nggak boleh apa ya. Kalau di rumah malah kadang-kadang ya Amal, orang tua sendiri yang ngerusak. iya Ya, itu kan Bebas. malah jadi i- orang. i- itu kan ada memenya Ustadz, katanya kalau zaman dulu tuh kalau anak di pondok, kalau disengokin orang tuanya, langsung kangen. Tapi kalau zaman sekarang, bapak ibunya dicuekin minta HP, terus dia sibuk dengan HP-nya, bapak ibunya dianggurin. Iya. Ya gitulah fenomena fenomena anak zaman sekarang. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, keluarga kita dan anak keturunan. Mungkin saya beberapa kali menyampaikan ke di kelas-kelas saya, itu kita kita harus berusaha sebisa mungkin sekuat kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Baik itu secara agamanya, secara keilmuannya, adab dan akhlaknya, dan termasuk juga secara kesehatan. Karena zaman sekarang betul-betul kita tidak bisa menggantungkan diri atau mengharapkan orang lain, tidak bisa. Apalagi misalkan mengharapkan bantuan negara gitu misalkan. Nggak bisa. Itu hanya kita yang harus berusaha. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Negara aja perlu bantuan kita tuh, pajak bon dinaikin lagi. Hele. Hmm. Ya, Ustadz. Apa no mas kan? Jadi cerita saya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa Ustadz, Nggak apa-apa, selingan Ustadz. biar nggak ngantuk. Iya. Nah, balik lagi Bu ya. Iya, Iya. Ustadz. Astamin. Tadi Jadi komponen yang harus kita sebutkan saat Arab ism atau fi'lun mudhari. Nah, kalau fi'lun mudhari kita harus sebutkan fi'lun mudhari, kan, jenisnya. Fi'lun mudhari'un, demikian. Kalau ism mu'rab maka kita sebutkan Kedudukan. kedudukan yang Arabnya. Mau fi'il ism fil jumlah. Jadi kedudukan dalam susunan kalimat itu sebagai apa? Kemudian komponen yang kedua yang harus kita sebutkan saat mengi'rab ism maupun fi'il mudhari adalah bayanul hukmi Arabi. Kita sebutkan marfu, mansub, majrur, majzum, demikian. Itu ya. Ini hukum Arab. Misalkan kalau fi'il mudhari marfu, misalkan apa? Ya yadhhabu misalkan. Yadhhabu berarti fi'il mudhari marfu. Gitu kan Ibu ya? Yadhhabuna fi'il mudhari marfu. Yadhhabani fi'il mudhari marfu. Akan demikian. Kemudian kalau misalkan kitabun atau sebelumnya tadi fi'lun misalkan lam yadhhab berarti fi'lun mudhari'un majzum lam yadhhaba fi'lun mudhari'un majzum lam yadhhabu fi'lun mudhari'un majzum ya kan Ibu ya. Hmm. Kemudian kalau ada lan yadhhaba berarti fi'lun mudhari'un mansub. Lan yadhhaba fi'lun mudhari'un mansub. Lan yadhhabu fi'lun mudhari'un mansub.
Ism sekarang. Misalkan kitabun atau gini ya, al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Jadi al-kitab mubtada'un marfu'. Jadidun Ya, khabarun marfu'. Ya kan Ibu ya? mobile. Ya. Oh ya. Kita sebutkan kedudukan Arabnya kan itu Ibu ya. Ah, Hmm. kemudian kalau misalkan innal kitaba jadidun. Innal kitaba jadidun. Berarti al-kitaba ismu inna. Al-ismu inna Kalau mansub. kalau apa, jadidunnya berarti baru inna Baru marfu. inna Kan Ibu ya? marfu. Marfu'un. Jayid. Misalkan wada'atul kitaba wada'atul qalama 'ala al-kitabi. Wada'atul qalama 'ala al-kitabi. Al-qalama berarti Ada. apa Om? Wada'tu al-qalama. Al-qalama berarti maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi Mansub. mansub gitu. Oh iya, maf'ul bih. 'Ala al-kitabi. Al-kitabi berarti ismun majrur. Ya kan Ibu ya? Apa nama jamnya? Oh. Jadi seperti itu. Yang harus kita sebutkan yang kedua adalah apa? Hukum i'rabnya. Marfu, mansub, majrur, mereka itu majzum. Lalu yang ketiga apa? Komponen yang ketiga yang harus kita sebutkan saat i'rab ism dan fi'il mudhari yaitu bayan alamatil i'rab. Tanda. Menyebutkan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Misalkan tadi apa? Fi'il mudhari. Yadhhabu, yadhhabu. Itu fi'lun mudhari'un Mudhari'un marfu. marfu'un wa Wa alamatu alamatu raf'ihi raf'i ya. ma alamatu raf'ihi Raf'ihi apa ini tadi katanya Ustadz ya sabu ya? yadhhabu Ya domah berarti. wa alamatu raf'ihi dhammah. Kalau mau dilengkapi lagi dhammatun zahiratun ala Zahiratun. Domatun Kalau zahiratun. yadhhabani bagaimana ya Rabbi yadhhabani? Fi'lun mudhari ya. Naam. Fi'lun mudhari marfu'un marfu'un yadhhabani. apa sih? Marfu'un Apa tadi? yadhhabani. Yashabani. Fi'lun mudhari marfu'un Marfu' wa alamatu rafihi itu fathah alif dan alif thubutun nun. Kan kemarin kita bahas itu alamah far'iyah. Al-af'alul khamsah. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Kan Ibu enggak? Li'annahu apa Ustaz? Isi musana. Min al-af'alil khamsah. Oh, afalis khamsah. Iya, goblok ya Robi. Iya. Kalau yadhhabuna, bagaimana yadhhabuna? Ya Rabbnya. Fi'lun mudhari Dariun. Marfu juga. Marfu wa alamatu rafihi. Aduh, tadi apa sih? Subutunun juga. Subutun nun juga. Jadi Li'anahu minal af'alil khamsah. Iya. Bagus. Kok jadi saya yang ini sih? Kebalik. Kalau misalkan lam yadhhab, bagaimana lam yadhhab? Yadhhab. Yazhab. Fi'lun mudhari. Majzum wa alamatu jasmihi sukun. As-sukun, sahih. Li'anahu enggak usah pakai li'anahu, itu alamah asliyah. Oh iya betul. Ya sudahlah, selesai. Kalau lam yadhhaba fi'lun mudhari majzum
majzum majzum wa wa alamatu alamatu jazmihi jasmihi Apa hasfun saya kok? has nun. Tadi Ya, kan hadfun nun. Kan lam yadhhaba gitu kan. oh lam yadhhaba ya. nggak pakai li'anahu. Alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Jadi kalau kita sebutkan alasannya itu kalau menggunakan alamah far'iyah. Lebih apa? Ya Ustaz. Mas sekarang lam yadhhabu juga demikian, fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. minal af'alil khamsah. Kalau lan yadhhaba, Fi'lun mudhari na'am, mansub mansub wa alamatu nasbihi fathah. wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Oh Gitu iya. kan, ya? Fathah dhahirah ala kalau misalkan lam yadhhabu atau lam yadhhaba dulu. Sama saja. Lam yadhhaba atau lam yadhhabu. I'rabnya bagaimana? Oke. Fi'lun Fi'lun mudhari mudhari'un mudhari'un majzum. apa? Pakai lan. Oh Ya, lan berarti lan. mansub. Mansub Ustaz. berarti ya. Mansub Wa wa alamatu alamatu nasbihi nasbihi hasfunun. hadfun nun li'annahu min Li'annahu al-af'al. minal af'alul khamsah. Itu Ibu ya? Ya. Agak bingung ya untuk fi'lun mudhari. Ism bagaimana ism? Misalkan tadi al-kitabu jadidun. Ini yang mananya nih? Al-kitabu Mubtada. mubtada'un Marfu'un. Pakai wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala zohir. akhirih. Oke. Kayaknya Kalau tadi Ustaz yang rada susah. bagaimana Om? Yang ketiga itu yang rada susah saya. Tanda i'rabnya maksudnya Om? Maksudnya ya agak susah itunya. Tentuinnya. Maka kalau terkait dengan tanda i'rab, maka yang kita bahas kemarin Om. Tanda i'rab itu yang kita bahas kemarin ada alamah asliyah, ada alamah far'iyah. Alamah asliyah itu ada yang zahirah dan ada yang muqaddarah gitu kan Om? Iya. Makanya kita harus murajaah itu yang harus kita murajaah. Kalau yang dibahas adalah alamatul i'rab di sini. Jadi ngerti nyambungnya ini. Jadi kenapa kok alasannya kemarin kita bahas yang pembahasan itu dulu? Karena kita butuhkan di sini kan gitu ya. Dohiro muqaddaroh itu yang kemarin ya. Naam sahih. Kalau misalkan al-kitabu jelas akhirannya dhammah ya kan ya? Iya. Dhammah dhahirah. Al-kitabu jadidun. Jadidun berarti khobar. Naam, khobarul mubtada. Khobarul mubtada marfu. Pakai khobarul mubtada gitu. Lebih afdal gitu kita sebutkan khobar. Karena khobar itu kan macam-macam banyak. Oh iya ada khobar inna ya. Khobar inna. Iya benar. Berarti khobar mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi apaan? Tadi jadi alamatu raf'ihi jadidun teh naonnya? Jadidun dhammah. Ya dhammah, naam, dhammah dhahirah. Dhammah zohir. Zohiru. Dhammah dhahirah ala akhirih. Subhanallah jami. Kalau innal kitaba jadidun, bagaimana ya? Al-kitaba. Al-kitaba ismu inna. Ismu inna. Mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Wa alamatu nasbihi fathah dhahirah.
على Zahiro آخره apa fi على آخره. ala akhiri. Oh ya ala bukan fi ala akhiri. Kemudian innal kitaba jadidun. Jadidunnya berarti Khobaru khobaru inna khobaru inna marfuun marfu' wa alamatu rafihi domah wa juga. alamatu raf'ihi. Sahih. Domah Wa alamatu zahiro. raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Zahiro ala akhiri. Kan tadi wada'tul qalama wada'tul qalama 'alal kitabi. Wada'tul qalama 'alal kitabi. Al-qalama i'rabnya Maf'ulun Tada. bihi. maf'ulun bihi. Iya bener. Wada'tul qalama kan wada'tu itu fi'il dan fa'il. Setelahnya wada'tul Iya qalama maf'ulun bihi. saya telah meletakkan gitu kan. Wada'tu al-qalama. Al-qalama Mm-mm. maf'ulun bihi Oh iya. Mansub mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. wa alamat nasbihi fathah zahirah Ala ala akhirih. Akhiri. wada'tul qalama 'alal kitabi. Al-kitabi berarti ismun majrurun wa alamatu jarrihi Kasroh kasrah zahirah. dhahirah ala akhirih juga. Kasrah zahirah ala Mm-mm. kurang lebih seperti itu ibu sekalian ya. Ya Fi'il Ustaz. mudhari dan ism kalau mau Arab. Tapi di sana saya tambahkan catatan di bawah ibu sekalian. Iya. Wa in kana al-ismu mabniyan. Tapi kalau ismnya adalah ism mabni ya sekalian. Maka ada tambahan yang harus kita sebutkan. Jadi di sana yang paling pertama yang kita sebutkan adalah naw'ul ism. Naw'ul ism. Ism mabni kemarin ada apa saja Mas sekalian? Hah? Ism mabni itu apa saja? Ism yang termasuk ism mabni kemarin? Isim mabni. Apa ya Ustaz Oh, lah? ada 10 itu ya Ustaz, 10 ya. 7. 10. 10. Kalau yang 7 itu ma'rifah. Oh iya astaga. Yang Coba domir. di murajaah halaman Domir itu ya. Isim isyarah, sahih. isim istifham. Mana ism mabni? Ism mabni 10. Ini halaman Ini ntar ujian keluar nggak sih? halaman 11. Halaman 11 Mas. Ujian keluar apa enggak? Ya jangan bikin ujian, yang penting kita bisa lah. Belajar tidak untuk ujian. Ada mumet dada. Iya, ini kalau iya itu bahaya dah. Halaman piro kuwi? 1 Halaman 11, Mas. 11. Di halaman 11 kemarin kita membahas 10 ism yang mabni. Ada dhamir, ism isyarah, ism mausul, ism istifham, ism syarat, kemudian al-alam al-maktum biwai, al-adat al-murakkabah, af'al, ism fi'il, kemudian zarf, zarf sebagian zarf, ba'du dzuruf al-mufradah dan ad-dzuruf al-murakkabah. Jayid. Kalau yang kita ingat adalah ism mabni di satu di antara 10 ini, maka kebanyakan saat kita i'rab itu harus kita sebutkan jenisnya dulu. Misalnya dhamirun muttasilun atau dhamirun munfasilun. Itu kan Ibu ya? Atau ism isyarah mabni. Semuanya selalu mabni apa? Kemudian ism mausul, ism istifham, kita sebutkan jenisnya dulu. Itu Ibu ya. Kalau yang kita i'rab adalah ism mabni, maka kita sebutkan jenisnya dulu. Kalau Muhammad bingung tidak? Iya ya. Keenam bacaannya apa ya Ustaz? Bagaimana? Yang keenam tadi. Al-alam al-maktub biwai tadi Mas. Mana tadi? Yang keenam. Nah, al-alam al-maktub biwai, yaitu nama orang yang diakhiri wai. Sibawai, Khomarawai, Rohawai.
Nah, lucu ya namanya ya. Why, why. Baik. Jadi begitu Ibu ya. Kalau kita mengi'rab ism mabni, maka yang kita sebutkan pertama biasanya adalah jenis isemnya dulu. Misalkan dhamirun, misalkan hiya atau huwa berarti dhamirun munfasilun. Atau misalkan tadi wada'tu, ta itu adalah dhamirun muttasilun. Gitu kan Ibu kan? Hada berarti kita sebutkan dulu ism isyarah. Isya, Kemudian kalau alladzi berarti ism mausul. mausul, Man bisa ism istifham, istifham. bisa ism syarat. Nah, maka kita sebutkan jenis jenis isemnya dulu, isem apa gitu Ibu ya. Waktu yang mahat. Ya, Kemudian yang kedua apa yang kita sebutkan? Bayanu harokati binaiha. Nah, kita sebutkan mabniun, misalkan tadi huwa dhamirun muttasilun. Kalau yang kedua mabniun alal fathi. Jadi kita sebutkan tanda binanya. Hiya dhamirun munfasilun mabniun alal fathi juga. Misalkan wada'tu, ta di situ dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi. Hada itu ism isyarah mabniun ala sukun. Alladhi ism isyarah, afan ism mausul mabniun ala sukun. Man ism istifham atau ism syarat mabniun ala sukun. Begitu ya, Bu ya. Jadi yang kita sebutkan yang kedua adalah tanda tanda binanya. Yang pertama adalah jenis isemnya, itemnya, yang tanda kedua binanya, adalah tanda binanya. Lalu yang ketiga apa yang harus kita sebutkan? Bayanul hukm i'rabi. stopnya. Hukum i'rab. Bagaimana kita menyebutkannya? Misalkan tadi huwa tadi dhamirun munfasilun mabniun al fathi fi mahalli. Ingat Ibu sekalian, ini i'rabnya ism mabni dan fi'lun mudhari' mabni itu agak berbeda. Jadi i'rabnya itu bukan i'rab zahir, bukan i'rab muqaddarah, bukan i'rab takdiri juga. Bukan zahir, bukan muqaddarah. Tapi i'rabnya adalah i'rab mahalli. I'rabnya adalah i'rab mahalli yang biasa kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan hadza kitabun, hadza itu adalah ism Ada isyarah ismu isyarah. mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Kan gitu, Mas. Hadza fi mahalli raf'in. Kenapa? Baru yang keempat kita sebutkan bayanu mauqi'al ism fil i'rab. Ta- apa? Kedudukan i'rabnya fi mahalli raf'in mubtada. Kedudukan. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi saya ulangi lagi, hadza i'rabnya ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in Kedudukan. mubtada. Kedudukan isem Fi kali. mahalli raf'in mubtada'un. Bayadu mauqi'il ism fil jumlah. Menjelaskan kedudukan ism tersebut di dalam susunan kalimat itu maksudnya. Bayadu mauqi'il ism fil jumlah. Namun sebenarnya umat sekalian, itu tadi yang kita sebutkan tadi kan empat ya berarti. Yang pertama apa? Jenis isemnya. Jenis isem, Kemudian tanda binanya. tanda bina. Kemudian hukum i'rabnya. Kemudian terakhir adalah kedudukannya Kedudukan di dalam isim. susunan kalimat. Mm-mm. Itu yang kita sebutkan empat itu. Sebenarnya apakah empat itu harus berurutan seperti ini, seperti yang sebelum-sebelumnya tadi? Kalau yang ism mabni ini sebenarnya tidak harus berurutan. Maksudnya urutannya tidak harus seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sebutkan kedudukan i'rabnya dulu, misalkan mubtadaun gitu, nggak masalah juga. Mubtadaun fi mahalli raf'in, mubtadaun fi mahalli raf'in mabniun ala sukun, ism isyarah. Tapi yang paling mudah
yang paling mudah sebagaimana saya pelajari dulu sejak saya santri, yaitu urutannya seperti ini. Yang paling mudah seperti ini. Jadi ism isyarah, misalkan hada kitabun, hada ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Gitu ya, Bu ya. Huwa talibun, huwa dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ra'aituhu, ra'aituhu. Taknya, ra'aituhu. Taknya bagaimana? Tak itu adalah dhamirun Domirun muttasilun mutas mabniun mabniun apa mabniun ala Mabniun dhammi. Kan eh ra'aitu mabniun ala dhammi. Ya tuh ya. mabniun ala domi ya Fi mahalli fi raf'in mahali rofin. fa'ilun. Oh gitu. Kemudian ra'aituhu. Ha-nya bagaimana? Al-ha Domir itu juga domir dhamirun oh muttasilun tasilun mabniun mabniun ala 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 doma dhammi juga. ala domi ya Mabniun ala dhammi. fi Fi mahali mahalli rofin mahali fi fi mahali mahalli rofin nasbin. nafin ya. Fi mahalli nasbin. Kenapa? Maf'ulun bihi kan Oh iya ra'aituhu. Allah ya. Itu ya Bu ya. Kalau kurang Fi lebih seperti mahali itu. nasbin maf'ulun bihi. Ya gitu ya Ustaz. Naam, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya udah. Ini sekilas tentang apa yang harus kita sebutkan saat mengi'rab isim maupun fi'il mudhari. Berikutnya sebenarnya masih ada contoh-contoh materi. Di sana ada penjelasan lagi nanti perbedaan apa yang harus kita sebutkan saat mengi'rab kata yang mu'rab dan apa yang kita sebutkan saat mengi'rab kata yang mabni. Dan berikutnya nanti ada contoh-contoh juga. Tapi mungkin ini kita bahas di pertemuan yang akan datang saja. Gimana Mas? Ini Nah sudah jam Ustaz. segini nggak terasa. Hal min soal udah nakhtim. Lam yujad. Lamma yujad. Jayyid. In kana la yujad fanaktafi bihadza qadar. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan dulu Mas. Ya. Bagaimana? Nah Ustaz. Jayyid. Lagi ternyata waktu lewat banyak. Bagaimana? Ya, lagi serius ternyata waktunya sudah lewat banyak, Ustaz. Iya, insya Allah Enggak terasa. pertemuan selanjutnya selesai nih. Nah, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Amin. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah dan insya Allah juga besok kita bertemu lagi. Allah memberikan taufik. Kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang yang sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi. Dan di antara kita yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk pribadi yang soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keluarga kita termasuk pribadi yang soleh. Semoga terlahir dari mereka ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita keluarga kita dan semua kita. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كيدهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم اللهم انصر مجاهديهم Amin. وتقبل أعداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم دم ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي Amin. يا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah Barakallahu khairan. fiik. Barakallahu fiik.